Dan yang paling penting dan pastinya sering dilakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih informasi ya bagaimana perawatan terhadap tanaman hias keladi agar memiliki warna yang bagus dan pertumbuhannya juga bagus ya. Dan kebetulan di sini sudah ada beberapa jenis tanaman hias keladi ya. Dan untuk mendapatkan tanaman hias keladi itu bisa tumbuh dengan baik, yang pertama adalah pastikan menggunakan metan yang baik pula. Kalian bisa menggunakan metan dengan sekam bakar, ataupun bisa juga menggunakan dengan dedaunan yang sudah mulai membusuk. Bahkan juga bisa menggunakan dengan tanah dicampur dengan pupuk kandang. Dan pastikan bahwa untuk membuat tanaman hias keladi ini tumbuh subur ya, ketika menggunakan metan tanah itu baiknya untuk pencampuran terhadap pupuk kandangnya itu adalah setengah banding setengah. Dan ingat, ketika menggunakan pupuk kandang jangan menggunakan pupuk kandang yang baru, karena biasanya kalau menggunakan pupuk kandang yang baru itu panas ya, jadi bisa membuat tanaman itu malah mati. Jadi biarkan ketika menggunakan pupuk kandang itu paling tidak jangan yang baru ya, paling tidak didiamkan dulu selama 1 minggu. Kemudian untuk penyiraman sendiri, alangkah baiknya dilakukan penyiraman 2 hari sekali ya untuk tanaman hias keladi, agar terjaga metannya itu tetap lembab. Karena tanaman hias keladi ini bisa tumbuh dengan baik dan memang menyukai metan yang lembab. Dan bagaimana sih untuk mendapatkan warna pada daun tanaman hias keladi itu cerah ya, sempurna, tidak pucat? Kalian bisa menempatkan tanaman hias keladi itu di bagian teras yang terpapar cahaya sinar matahari, dan bisa juga melakukan penjemuran ya terhadap tanaman hias keladi. Paling tidak lakukan penjemuran itu 1 minggu sekali. Apabila ketika peletakan tanaman keladi itu berada di teras yang bagian paling dalam, itu bisa dilakukan penjemuran terhadap tanaman keladi itu paling tidak 1 minggu sekali ya, untuk mendapatkan warna yang bagus. Namun ketika berada di teras yang di bagian luar ya, yang terpapar cahaya matahari, itu bisa mendapatkan warna daunnya itu sudah bisa bagus, karena pengaruh dari warna tanaman keladi itu sendiri adalah paparan cahaya matahari ya. Dan yang paling penting dan pastinya sering dilakukan ya oleh para pencinta tanaman hias itu pastinya bongkar-bongkar ataupun ganti-ganti pot ya. Dan itu sebenarnya hal yang paling fatal ya untuk tanaman keladi. Bahkan untuk jenis tanaman hias lainnya ya, akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Karena apa? Untuk menyesuaikan dengan media yang baru pastinya membutuhkan waktu. Jadi alangkah baiknya ketika penanaman awal dan akan melakukan pembongkaran, alangkah baiknya itu dilakukan ketika memang benar-benar metanya itu sudah terlihat tidak baik dan memang waktunya diganti, ataupun ketika mau mengambil anakan tanaman keladi tersebut ataupun tanaman hias keladi tanaman hias lainnya ya. Dan kemudian sesuaikan juga ukuran pot agar mendapatkan ataupun agar pertumbuhan tanaman keladi itu cepat. Sesuaikan pot dengan ukuran tanamannya, karena apabila menanam tanaman keladi dengan ukuran yang mini dan potnya itu terlalu besar, maka perangsangan akarnya itu akan sedikit lebih lama ya dibandingkan dengan penyesuaian pot yang benar.
Dan kemudian apabila mempunyai tanaman hias keladi, muncul satu daun, satu tumbang, dan satu daun muncul, satu tumbang lagi, dan seterusnya seperti itu, maka lakukanlah pemangkasan, pembersihan pada daunnya. Batang daunnya itu dipangkas ya, agar memunculkan daun baru lebih cepat. Dan yang pastinya juga mendapatkan daun lebih lebar ya, dibandingkan sebelum melakukan pemangkasan. Dan itu memang terbukti ketika untuk mendatangkan daun-daun baru pada tanaman keladi. Dan demikian informasi dari catatan Aina bagaimana cara perawatan terhadap tanaman hias keladi. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.